saya buat insya Allah jam 8 sampai jam 8.30 itu adalah penjelasan tentang mujahadah. Maksud penjelasan dari mujahadah ini adalah kita sering melakukan namanya mujahadah ataupun zikir bersama atau wiridan bersama, tapi selama ini mungkin belum saya sampaikan apa sih sebenarnya kenapa harus ada mujahadah. Padahal bisa kita lakukan wiridan itu setiap habis sholat atau setiap malam atau di rumah masing-masing bisa kita lakukan. Tapi kenapa kok setiap kegiatan hampir semuanya bisa dikatakan ada mujahadah? Kenapa? Pentingnya itu apa sih sebenarnya? Nah, ini saya mengutip dari keterangan beliau. Di sini saya mendapatkan ijazah dulu dari Bapak Abbas, yang mana alamatnya di desa mana sih kemarin? Penggung ya. Desa Penggung, daerah Banca. Beliau salah satu santri yaitu Mbah Hanan. Mbah Hanan itu salah satu waliullah yang mana memiliki pondok pesantren ya, pondok pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon. Beliau itu salah satu pendiri itu. Dan sudah almarhum beliaunya, tapi untuk Pak Abbasnya belum yang memberikan ijazah kepada saya. Dulu kami awal merintis untuk niat apa ya istilahnya membantu orang banyak itu dulu sama Mas Sofi, kebetulan di sini hadir, yang saat itu saya dulu awal di Penggung itu sendiri. Nah terus kenang-kenangan dari beliau karena itu saat itu bersama dengan Idul Fitri ya, Idul Adha, jadi bantu keluarga beliau bersama dengan Idul Adha. Terus saya mendapatkan ini salah satunya. Nah, terus saya buka lagi. Alhamdulillah di sini juga ada keterangan-keterangan tentang wiridan ataupun zikir itu sendiri. Ini salah satunya saya mengutip di sini. Yang pertama, orang mujahadah ataupun orang zikiran itu salah satunya tujuannya satu adalah minta keselamatan, minta selamat dunia dan akhirat. Nah, jadi bagaimana dawuhnya Allah Subhanahu wa taala, ud'uni astajib lakum rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, ini salah satu dalil ataupun alasan ataupun rujukan bahwa tujuan untuk mujahadah itu adalah minta keselamatan baik urusan dunia dan urusan akhirat. Nah, ini dalilnya beliau. Jadi ud'uni, berdoalah kepadaku astajib lakum, niscaya akan aku ijabah kepada kamu semuanya. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Saya kira ini tidak asing bagi kita, yang sering kita ucapkan hampir setiap hari, yang sering dinamakan doa ataupun doa sapu jagat. Nah, ini doa sapu jagat, namanya doa sapu jagat. Terus ngerisai ajian sapu jagat. Nah itu berarti Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu. Yang kedua adalah apa? Sebagai tabungan ibadah dan zikir bersama-sama dengan teman-teman. Jadi supaya apa? Supaya kita mendapatkan manfaat dan bisa memberikan manfaat juga kepada semua orang mukmin. Ini tujuannya yang kedua. Jadi sebagai celengan tabungan kita, sebagai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga bisa memberikan manfaat, misalnya manfaat ataupun barokah kepada sesama muslim yang lain. Ini dalilnya ada. Jadi ini adalah dawuhnya Allah Subhanahu wa taala, fadzakir fa innal dzikra tanfa'ul mu'minin. Ini dalilnya. Jadi maka berzikirlah, sesungguhnya zikir itu bisa memberikan manfaat kepada orang mukmin atau orang-orang yang beriman. Ini dalilnya. Terus yang selanjutnya juga bisa membuat hati itu tenang ataupun di sini anteng, bahasanya anteng ataupun tenang hati seseorang. Sebagaimana dikutip dari Al-Qur'an juga, dawuh Allah Subhanahu wa taala. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ini adalah dalilnya. Sesungguhnya ataupun
ingat-ingat, berzikrillah, mengingat Allah itu tatmainul qulub, dapat memberikan ketenangan di dalam hati. Ini dalil beliau yang mana ini dijadikan sebagai rujukan betapa pentingnya berzikir bersama. Yang ketiga, wiridan itu adalah supaya apa? Menjadikan amal jariah. Jadi wiridan itu, zikir itu merupakan amal jariah. Kenapa bisa ada amal jariah? Antara orang yang awalnya tidak tahu menjadi tahu, sehingga dia mengajak orang lain terus, mengajak, ini akan mengalir terus. Makanya namanya jariah. Amal itu adalah perbuatan, jariah itu mengalir artinya. Jadi amal yang terus mengalir itu contohnya adalah jenengan dulu mungkin belum hafal Al-Fatihah, sehingga ada guru ngaji yang mengajarkan surah Al-Fatihah, terus jenengan pakai terus setiap sholat, paling tidak setiap sholat atau setiap hari, maka pahalanya terus mengalir kepada yang mengajarkan. Maka namanya amal jariah. Begitu juga seterusnya, nanti jenengan mengajarkan kepada putra putri jenengan, nanti terus diamalkan oleh putra putri jenengan, terus mengalir pahalanya ke jenengan. Apalagi itu sampai meluas, istilah tidak hanya ruang lingkup putra dan putri kita, tapi ke orang lain, temannya, saudaranya, mungkin yang lain-lain, terus semakin banyak menyebar, maka itu namanya amal jariah. Jadi mana dalilnya? Dalilnya itu adalah dawuh dari Nabi. Jadi sabda dari Nabi Muhammad SAW, idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin, al hadis. Jadi idza mata ibnu Adam, jadi apabila mati ataupun meninggal keturunannya Adam, manusia yang dimaksud adalah in qata'a amaluhu, maka akan terputus amalnya, perbuatannya, illa min salasin, kecuali 3 hal. Yang pertama apa? Shadaqatin jariyah. Jadi sedekah jariah tadi yang berbentuk amaliyah ataupun zikriyah. Terus yang selanjutnya masih nomor 3, ini adalah termasuk ini kita melakukan zikir atau mujahadah, itu berarti kita juga menanam karomah. Jadi nanam karomah, kenapa? Karena timbulnya sebuah karomah itu bisa didapatkan karena istiqomah. Istiqomah. Dan tidak mudah bagi kita untuk istiqomah. Tidak mudah bagi kita untuk istiqomah ketika kita tidak bersama-sama atau berjamaah. Makanya terkadang banyak orang yang mungkin peluang untuk zikirnya banyak di rumah, tapi kan jarang yang melakukan. Tapi kalau bersama seperti ini, insya Allah tidak terasa, sambil ngopi, sambil ngerokok, sambil kita misalnya ada canda tawa, nantinya kan sambil kita mengingat ataupun berzikrillah untuk mengingat Allah, maka itu tidak terasa. Maka dengan berjamaah itu bisa kita melakukan zikir itu secara istiqomah, insya Allah. Apalagi setiap malam Jumat ada kegiatan, minimalnya setiap malam Jumat Kliwon. Dan minimal kan, karena nanti yang sudah selesai, nanti yang khusus 7 Jumat, nanti itu seolah-olah kita ada kegiatan, kesannya wajib. Itu setiap malam Jumat Kliwon kita kumpul, itu bahasanya nyajen itu istilah ngesah apa yang sudah dipelajari. Selain itu nanti kita adakan kegiatan termasuk mujahadah, dan juga nanti biar ada yang mungkin yang baru, ada anggota yang baru, nantinya bisa tahu, oh ternyata ada atau teman-teman saya yang dulu. Nah ini yang penting saya kira. Jadi sehingga harapannya nanti terus berkembang, satu rahim itu terus berkelanjutan. Nah sehingga mungkin ngepasi, mungkin ada yang kesasar daerah sini, oh saya ada teman, ada saudara di sekitar sini, jadi bisa tanya-tanya, bisa minta tolong juga bisa. Nah itu manfaatnya. Jadi banyak sekali manfaatnya, selain dapat berzikir, selain kita bisa istiqomah, juga satu rahim. Karena jelas siapa yang menyambung ataupun melakukan satu rahim, maka akan dipanjangkan umurnya oleh Allah. Nah, itu seperti itu insya Allah. Jadi banyak sekali, termasuk dimurahkan rezeki dan lain-lain. Terus selanjutnya di sini juga ada dalil-dalil yang disebutkan oleh Allah. Nah, saya bacakan, wa an lawis taqamu ala tariqah la asqainahum ma'an ghadaqah. Jadi orang yang istiqomah itu tidak mudah didapatkannya kecuali dia memang menempuh jalan untuk istiqomah.
Maksudnya apa? Maksudnya banyak orang yang mungkin ada niatan, ada kemampuan untuk mengistiqomahkan sebuah amalia, tapi jalan dia tempuh itu tidak ada. Jadi susah juga nantinya. Contoh, kita tidak ada partner, tidak ada teman yang bisa buat untuk mujahadah. Nah itu ya nggak bisa juga, otomatis kan tidak bisa untuk istiqomah. Terus atau lagi, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa absyirul bil jannah allati kuntum tu'adun. Nah ini ada dalilnya juga. Jadi apa? Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbuna, jadi Allah itu adalah Tuhanku, sumastaqamu, kemudian dia istiqomah dengan ucapan dia tadi, dia membuktikan dengan tingkah lakunya bahwa Allah itu adalah Tuhannya, nah, maka tanazzalu alaihim malaika, maka Allah akan memberikan mereka malaikat. Allah turunkan malaikat kepada mereka. Nah ini luar biasa nih nanti. Jadi alla takhafu wa la tahzanu, sehingga mereka tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir dalam hatinya, dalam pikirannya, dalam jiwanya. Wa absyiru bil jannah, otomatis mereka akan merasa bahagia, senang. Kenapa? Akan mendapatkan yang namanya jannah, surga nanti. Terus kuntum tuh adun. Nah, demikian itu adalah janji Allah, ya, janji Allah yang akan Allah berikan kepada orang yang istiqomah itu tadi. Terus di sini juga dikatakan bahwa ada hadis, nanti juga dikatakan dari Abi Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu an, qultu ya Rasulullah kulli fil Islam qaulan la as'alu anhu ahadan ghairuka qala qul amantu billahi tsumastaqim. Nah ini, jadi orang Islam itu kalau dia mengatakan aku orang Islam, kok tidak membuktikan bahwa dia beriman kepada Allah, kemudian dia mengistiqomahkan imannya kepada Allah, berarti bukan dikatakan orang Islam, cuman ngaku-ngaku saja. Nah, yang sering kita dengar adalah ya hanya KTP-nya Islam, orangnya belum tentu Islam. Nah ini yang bahaya. Nauzubillah, ya, semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus selanjutnya disinilah betapa pentingnya kenapa harus ada mujahadah, ada zikir bersama, ya walaupun hanya sepatah dua patah atau ada beberapa kalimat ayat ataupun zikir yang kita ucapkan secara bersama, ini penting. Jadi termasuk ada pokok-pokok agama, itu ada istighfar, ada sholawat, nanti mungkin ada tasbih di situ, ada syahadat, ada tahlil, ada takbir di situ. Itu penting sekali. Kenapa? Inilah pokok-pokok agama yang seolah-olah ini adalah sederhana sekali, istighfar. Tapi tanpa lafaz istighfar ataupun astagfirullahaladzim, bagaimana Allah bisa memberikan ampunan kepada seorang hamba? Termasuk kalau kita melihat histori ataupun sejarah, Nabi Adam alaihissalam itu ketika beliau dikeluarkan dari surga itu, jadi beliau tuh sampai tidak terhitung lagi mengucapkan istighfarnya. Jadi mengucapkan astagfirullahaladzim sampai tidak terhitung lagi. Tapi apa? Tidak diterima oleh Allah. Nah, bayangkan, itu beliau nabi yang pertama, manusia yang pertama mengucapkan istighfar, kok bisa sampai tidak diterima oleh Allah. Nah, kenapa? Karena beliau tidak menyandarkan taubatnya itu atas nama baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita ini sebagai keistimewaan kita, tanpa kita minta, tanpa kita istilahnya sampai mengucapkan istighfar beberapa kali pun, itu sudah dimaafkan oleh Allah. Termasuk istimewanya kita sebagai umatnya Rasul. Apalagi sampai mau mengucapkan astagfirullahaladzim. Ini jadi penting bagi kita ini. Terus sampai kita mengucapkan mungkin tahlil dan lain-lain nanti jelas. Jadi bayi yang pertama lahir saja, ucapan yang pertamanya secara hadis dijelaskan dalam kitab Bulughul Maram. Nah ini harus itu ucapan la ilaha illallah, tidak boleh yang lain. Termasuk pendengarannya juga harus kalimat Allah yang pertama kali didengarkan. Maka disunahkan namanya diazani dan lain-lain. Hukumnya sunnah, yaitu
Jadi termasuk orang meninggal pun itu ada tradisi harus diazani, bahkan diiqomati. Tapi dalam hal ini nanti kita bahas lebih lanjut tentang orang meninggal, bagaimana hukumnya, termasuk qad qamatis sholat diganti qad yaumul qiyamah dan macam-macam, itu ada lafaz yang diganti, itu adalah bid'ah hukumnya. Di mana keterangannya? Keterangannya ada di kitab Fathul Mu'in. Nah, kita fikih itu nanti, itu Fathul Mu'in, itu bid'ah hukumnya, tidak boleh itu. Karena itu apa? Lafaz tersebut itu benar-benar dari Allah, tidak karangan manusia biasa. Nah, tidak boleh kita mengganti seperti itu. Nanti kita bisa kaji lebih dalam hal-hal fikih nantinya. Nah, mungkin saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan tentang mujahadah. Dan nanti saya minta kita dalam mujahadah, sekalian kita mujahadah, nanti kita mendoakan beliau itu Pak Hadi